Halo hola pemirsa semua, gimana kabar kalian? Kembali lagi di channel ini. Channel yang dimana akan selalu menghibur dan menambah wawasan kalian dimanapun kalian berada. Strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt. Pasti sebagian dari kalian tahulah ya dengan yang namanya psikopat. Apalagi buat kalian yang suka dengan film atau cerita yang berbau horor sadis atau psikopat. Contohnya, Friday the 13th, Us, Saw the Devil, dan juga yang lainnya, di mana film-film tersebut menceritakan seorang yang memiliki kesenangan dalam melakukan tindakan pembunuhan. Jadi apa sih itu psikopat? Nah, jadi menurut dokter, psikopat adalah sebuah gangguan jiwa akut yang membuat para penderitanya memiliki pikiran yang sangat aneh dan bahkan sangat menakutkan. Dan juga biasanya orang-orang psikopat tidak memiliki rasa kasihan dan juga mereka juga akan merasa tidak bersalah pada saat habis melakukan tindakan apapun terhadap orang lain. Jadi di video kali ini kita udah ngerangkum 10 psikopat paling kejam di dunia. Dan ada juga sebagian dari psikopat ini yang sangat terkenal karena hal yang dia lakukan. Jadi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian jangan lupa subscribe channel ini. Mari bantu up 1000 subscribe. My attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown. Di urutan pertama yakni Michaja Harp dan Wiley Harpe. Michaja Harp dan Wiley Harp merupakan psikopat yang memiliki wilayah operasi di Tennessee, Kentucky, dan Illinois di akhir abad ke-18. Tidak seperti para psikopat lain yang memiliki target atau motif tertentu dalam aksi sadisnya, Michaja dan Wiley biasa membunuh orang hanya alasan sepele atau hanya dengan provokasi dari orang lain. Michaja dengan tanpa perasaan memukul kepala bayi perempuannya ke pohon hanya karena kesal dengan suara tangisannya. Michaja kemudian mati ditembak oleh seseorang yang memiliki dendam padanya. Wiley yang melarikan diri pun berhasil ditangkap dan kemudian digantung. Duo Harpe memiliki seorang keturunan yang kemudian berganti nama menjadi Wyatt Earp. Hal ini dilakukan agar orang sekitar tidak mengetahui latar belakang dari keluarga Harpe. Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah salah satu psikopat wanita yang paling terkenal di dunia. Siapa yang menyangka bahwa istri dari keluarga bangsawan Bathory yang terkenal di akhir tahun 1500 ini ternyata memiliki sebuah kelainan jiwa sehingga mampu melakukan hal-hal di luar akal sehat manusia. Meskipun belum mendapat konfirmasi resmi, dikatakan bahwa Elizabeth membunuh setidaknya 650 perempuan. Di mana para perempuan itu dibunuh dengan cara dimutilasi dan disiksa. Elizabeth percaya bahwa darah para perempuan itu dapat membuat kulitnya tetap muda. Walaupun banyak para saksi yang bersedia bersaksi akan kesadisannya, namun berkat posisi dan kekuatan keluarga Bathory, Elizabeth tetap dipertahankan dalam keluarga bangsawan. Strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like. Albert Fish. Albert Fish adalah pria kelahiran Jerman pada tahun 1967. Ia awalnya dikenal psikopat adalah saat membunuh tetangganya sendiri hanya karena melihat butiran telur yang jatuh di halamannya. Ia bahkan membunuh dengan sangat sadis dengan cara memutilasi bagian tubuh mereka satu-satu. To just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close. So baby, Earle Nessen. Earle Nessen pada awalnya hanyalah seorang anak kecil biasa sampai dirinya mengalami kecelakaan pada usia 10. Nessen yang saat itu sedang mengendarai sepedanya bertabrakan dengan sebuah mobil. Hal tersebut mengakibatkan ia tidak sadarkan diri di rumah sakit selama 6 hari. Ketika Nessen sadar, tingkah lakunya berubah menjadi tak menentu. Dia mengalami sejumlah sakit kepala dan juga hilang ingatan.
Dan pada saat itu juga dirinya mulai melakukan tindak kekerasan. Pada tahun 1925 Neeson memulai aksi membunuhnya. Sebagian besar korban yang ia bunuh adalah perempuan pemilik sewa. Neeson menyewa sebuah ruangan atau rumah, meraih kepercayaan dari sang pemilik, dan kemudian membunuhnya dengan cara mencekik. Tidak hanya itu, ternyata Neeson juga mengidap kelainan lain yakni nekrofilia. Semua aksinya tersebut membuat dirinya diberi julukan The Gorilla Strangler. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close, so baby just go ghost. Ooh. Now baby just go ghost. Ooh. Ted Bundy. Ted Bundy adalah sebuah nama wajib yang patut disebut bila membahas topik psikopat terkenal di dunia. Ted adalah seorang pria tampan dengan kepribadian menarik, yang ternyata bahwa dirinya telah membunuh setidaknya 30 wanita pada saat ia dieksekusi pada usia 43 tahun. Aksi sadisnya itu bermula karena dirinya berpisah dengan kekasihnya. Para wanita yang menjadi korban dari Ted memiliki ciri yang sama dengan mantan kekasihnya yang dulu. Ted ternyata juga memiliki kelainan lain yakni nekrofilia, di mana dirinya sering melakukan hubungan dengan mayat sampai mayat tersebut membusuk. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. Joseph Mengele. Joseph Mengele adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter. Mengele juga orang yang bertanggung jawab akan meninggalnya ratusan dan bahkan ribuan pria. Berkat aksinya itu, Mengele diberi julukan Angel of Death. Ketika masih bekerja untuk Nazi, Mengele membunuh para buruh yang tidak lagi kok untuk diperkerjakan. Ia juga menunjuk korban lain yang digunakan untuk sebagai bahan eksperimen medisnya yang tidak manusiawi. Di mana semua kelinci percobaannya itu berakhir dengan kematian yang menyedihkan. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of Jeffrey Dahmer. Daftar psikopat terkenal kurang lengkap apabila tidak memasukkan nama si kanibal, Jeffrey Dahmer. Pada masa hidupnya, Dahmer menangkap, memperkosa dan bahkan membunuh sebanyak 15 pria muda. Semua korban Dahmer dimasukkan ke dalam kotak yang berisikan cairan asam. Selain itu diketahui juga bahwa Dahmer melakukan tindakan kanibalisme dengan memakan daging dari para korbannya. Dahmer ditangkap oleh polisi yang menemukan sejumlah tulang manusia dan mayat di dalam rumahnya. Terbukti bersalah, Dahmer kemudian dihukum penjara selama umur hidupnya. Hey, you called, I let you in and 4 walls. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe. Bela Kiss. Bela Kiss adalah seorang pria asal Hungaria yang dikenal sebagai salah satu psikopat paling terkenal di dunia sekaligus pembunuh berantai. Diperkirakan bahwa Kiss telah membunuh 24 wanita muda yang kebanyakan mati karena racun dan dicekik. Semua korbannya itu dimasukkan ke dalam drum besar. Kiss mengatakan pada orang sekitar bahwa drum tersebut berisi bensin yang akan digunakan untuk Perang Dunia I. Aksi sadisnya tersebut diketahui setelah seorang detektif melakukan investigasi terhadap drum yang Kiss katakan berisi bensin tersebut. Setelah dibuka, ternyata drum tersebut berisikan mayat wanita yang mati dicekik. Pada drum lainnya ditemukan hal yang serupa yang tak kalah sadis. Kiss diketahui tidak pernah berhasil ditangkap. Namun beberapa saksi mengatakan bahwa mereka pernah melihat Kiss di beberapa tempat di dunia, salah satunya di New York Subway. Gary M. Heidnik. Heidnik adalah seorang psikopat sadis yang menargetkan para perempuan sebagai korban kesadisannya.
Di rumahnya, Heidenreich mempunyai sebuah gudang bawah tanah yang biasa ia gunakan untuk mengurung para perempuan untuk yang kemudian disiksa. Diketahui bahwa Heidenreich mengurung 6 orang perempuan muda di gudang tersebut. Para perempuan itu selalu disiksa di hadapan para korban lainnya. Adolf Hitler. Siapa orang di dunia ini yang tidak mengenal Adolf Hitler? Seorang psikopat dan juga pemimpin terburuk di dunia sepanjang masa. Tidak ada hal buruk yang tidak pernah ia lakukan selama ia menjadi pemimpin Nazi. Di bawah kepemimpinan Hitler, Nazi menjadi satu-satunya partai yang berkuasa di Jerman saat itu. Dengan kediktatorannya, Hitler dengan kejam menghabisi seluruh orang Yahudi di Jerman dan menciptakan Orde Baru di mana Orde Baru ini bertujuan untuk sebagai counter atas ketidakadilan yang ia lihat ketika masa Perang Dunia I. Meskipun dikenal sebagai pemimpin kejam dan seorang psikopat sadis, Hitler berhasil meningkatkan perekonomian Jerman dengan sangat cepat. Hitler beserta istrinya mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri pada tahun 1945 yang kemudian mayat keduanya dibakar. Hal tersebut dilakukan agar Hitler tidak ditangkap oleh pasukan musuh. Nah, jadi pendapat kalian gimana? Dan psikopat mana yang menurut kalian paling sadis? Silahkan komen di bawah. You called, I let you in and four walls. Kept our secrets. So video kita hari ini cukup sampai di sini. Dan thanks buat kalian yang sudah nonton video ini hingga akhir dan yang skip sewajarnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan like apabila kalian suka, share ke teman kalian apabila teman kalian suka dengan hal-hal yang berbau psikopat. Oke, jadi see you di next video selanjutnya. Sun up to sundown, we mess around, we'll wait till we've all